Sebagai seorang manusia yang ada adab, kita takkan kata negatifnya benda tentang orang punya tradisi. Betul tak? Hai, assalamualaikum guys, jumpa lagi bersama aku Julaika. Video ini sih sebenarnya udah lama, tapi aku mau up balik ya. Aku mau mengenalkan kalian, inilah nasi kandar. Oke. Isu nasi kandar. Nasi kandar Pasir. Okay. My mother punya family dari Penang tau. So I memang dibesarkan makan nasi kandar. Nasi kandar kampung Melayu. So saya punya pendapat lah. Okay. Nombor satu, saya nak cakap ni pada orang Malaysia. Sebab itu orang yang marah. Of course lah, kalau tak baca, saya terkejut dan macam tak sopan, komen tu tak sopan kan. Tapi I tell myself, kalau kita dengar benda-benda macam ni, kita jangan bagi attention. Sebab lagi banyak kita bagi attention, lagi banyak kita share, lagi banyak kita komen, lagi banyak kita tu lagi powerful, lagi banyak power kita bagi kepada orang yang mengkomenkan tu. Beliau adalah seorang contestant MasterChef. Beliau pandai masak, okay, no doubt. Tapi rasa ni adalah subjek. Okay, I dah pernah pergi serata dunia, dah rasa segala macam punya benda-benda pelik semua. Okay, yang halal lah, yang halal. Okay, benda-benda pelik, kulit lembu lah, apa lah, semua. And I tak pernah pun, sekali pun tak pernah hijab depan orang ke belakang orang. Lagi-lagi I nak komen dekat I punya Instagram ke online ke dekat I takkan. Sebab apa? Sebab kita kena respect. Cuba. Especially makanan tradisional orang. Kita kena respect. Apa-apa kita rasa. Ada satu kali ni I rasa dekat dekat Tanzania. Halal lah. Tapi dia buat macam perut ikan yang peram. Masya Allah. Tekak ni memang tak boleh nak accept. Tapi I like. Sebab apa? Sebab I respect. So kalau kita ada adab, I bukan cakap je sebagai seorang chef ke, sebagai orang yang pandai masak ke. Sebagai seorang manusia yang ada adab, kita takkan kata negatifnya benda tentang orang punya tradisi. Betul tak? Jadi what does it mean? Mungkin dia kurang adab. Jadi kita janganlah bagi dia attention. Jadi orang Malaysia relax je. Okay, nasi kandar is the best in the world. Kalau orang yang tak suka, mungkin dia orang punya flavor or taste profile tu tak begitu best. Yang rasa kenyataan tu dibuat sengaja untuk cerita kontroversi ke ataupun yang rasa... tak tahu kenapa dia buat kenyataan macam tu. Tapi macam saya cakap lah, sebagai seorang profesional, kita takkan buat kenyataan. Okay? Tak kisahlah you chef macam mana you nombor satu chef kat dunia ni pun, I tak pernah tengok satu chef pun yang makan dia orang kata tak sedap. Mungkin dia orang akan cakap tak sesuai dengan I punya tekak, pedas macam tu. Tapi dia orang tak akan cakap berpasir, dia orang tak akan cakap apa-apa macam tu. So bagi I, dia mungkin poor choice of word, ataupun mungkin beliau bukan seorang yang profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi trending topik di Malaysia pasal kontestan MasterChef Indonesia yang masak nasi kandar, kemudian membandingkan dengan masakannya, seolah-olah masakannya ini terpaling sedap, terpaling enak. Sebagai masyarakat Indonesia, saya pun juga sangat kurang bersetuju dengan pendapat MasterChef Indonesia atau kontestan MasterChef Indonesia. Ini sangat-sangat tidak patut dikatakan oleh seorang yang sudah bergelar kontestan MasterChef Indonesia. Harusnya beliau ini menunjukkan sesuatu hal yang kiranya bisa untuk dicontoh, bukan sebaliknya mengatakan makanan dari asalnya itu katanya berpasir. Padahal kontestan MasterChef Indonesia ini juga jalan-jalan di Malaysia, seringkali banyak makan nasi kandar di Malaysia. Ketika di Malaysia, beliau ini bilang nasi kandar sedap, nasi kandar enak. Kemudian dia terinspirasi sampai-sampai buat masakan nasi kandar sendiri dengan versinya. Akan tetapi saya tidak tahu ya, beliau ini niat tujuannya seperti apa. Apakah memang sengaja membuat kontroversi demi bisa menaikkan nama dia, ataupun demi menaikkan perniagaan dia.
kalaupun memang ingin menaikkan nama dia, ingin menaikkan perniagaan dia, harusnya bukan cara pakai menjelek-jelekkan makanan dari asal tersebut. Ini sangat disayangkan dan tidak patut dicontoh. Apalagi beliau ini seorang yang sudah profesional. Kemudian beliau mengatakan, kalau nasi kandar masakannya itu memakai bahan-bahan fresh, dan membandingkan kalau nasi kandar asalnya memakai bahan-bahan yang katanya sih bahan-bahan yang bla 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 gitu ya. Dan apakah dia tahu sebenarnya resepi masakan nasi kandar yang dimasak dari negara tetangga kita yaitu Malaysia? Setiap masakan pastinya mempunyai resepi yang berbeda-beda, dan tentunya resepi tersebut tidak mudah, istilahnya apa ya, tidak mudah dibongkar atau di-share kepada publik ya. Pastinya mereka masak itu punya rahasia tersendiri. Dan tentunya MasterChef Indonesia ini juga belum tentu jelas mengetahui tentang rempah-rempah aslinya. Lalu mengatakan nasi kandar kalau di Malaysia itu berpasir, ya beda dengan masakan saya. Kalau masakan saya ini bahan-bahannya fresh. Kalau memang tidak cocok dengan masakan tersebut, alangkah baiknya ngomong tidak sesuai di lidahnya, ataupun ngomong yang lebih sopan lagi tanpa harus menjelek-jelekan nama makanan dari asal negara tersebut. Dan ini perlu menjadi pelajaran terpenting buat para sahabat-sahabatku semua. Mungkin apabila kalian berkunjung ke negara orang, kemudian kalian makan di suatu negara tersebut tidak cocok, ya tidak perlu mengucapkan perkataan yang kiranya menyakiti hati perasaan orang lain. Andai kata, ini andai kata ya, andai kata, misal kata makanan khas dari Indonesia, kemudian ada dari sahabat kita yang berada di negara tetangga kita yaitu di Malaysia mengatakan, oh makanan khas Indonesia ini berpasir, sedap yang saya buat gitu. Pastinya kan netizen Indonesia juga marah toh, pasti akan diberitakan sampai pagi, siang, dan malam. Akan tetapi saya respect untuk sahabat-sahabatku daripada Malaysia, meskipun oknum atau individu kontestan MasterChef Indonesia yang mengatakan bahwa masakan nasi kandarnya lebih sedap, kemudian katanya mengatakan nasi kandar berpasir, yang menuai kontroversi di media sosial. Akan tetapi balasan dari sahabat-sahabat daripada Malaysia tidak pernah istilahnya membalas dengan perkataan yang menyakitkan lagi, ataupun membalas dengan balasan video, dan tidak perlu. Mereka lebih istilahnya menganggap hal-hal seperti itu tidak dimasukkan ke hati ya. Yang penting nasi kandar daripada Malaysia memang terkenal dan memang banyak disukai berbagai dari food vlogger dari penjuru dunia. Bahkan food vlogger top dari Indonesia pun juga mengatakan bahwa nasi kandar yang ada di Malaysia memang benar-benar sedap, tidak berpasir. Dari kejadian video ini, marilah untuk kita merenungkan sama-sama buat sahabatku semua, alangkah baiknya kalau kita menghargai makanan dari asal negara manapun, jangan sampai kita merendahkannya. Dan faktanya food vlogger daripada Indonesia ketika makan nasi kandar di Malaysia, beliau pun sampai bilang seperti ini. Kira-kira apakah beliau mengucapkan kata-kata yang tidak pantas ataupun memang tidak cocok di lidahnya? Oke, bagaimana pendapat food vlogger Indonesia ketika makan nasi kandar di Malaysia? Seperti apa videonya? Ini food vlogger loh. Food vlogger yang mempunyai jutaan follower, namanya Mas Tan Boy Kun. Dan Mas Tan Boy Kun ini sering bolak-balik pergi ke Malaysia ya, bahkan juga sering mereview makanan khas daripada Malaysia. Yuk kita reaction videonya bersama-sama. Bagaimana pendapat Mas Tan Boy Kun dan juga TikToker dari Indonesia ketika makan nasi kandar di Malaysia. Hai,
Assalamualaikum guys, jumpa lagi. Waalaikumsalam, Mbak. Zulaika. Video ini sih sebenarnya udah lama, tapi aku mau Mbak Zulaika. Aku mau mengenalkan kalian, inilah nasi kandar kegemaran orang Malaysia. Di sini tuh famous tau, apalagi Penang. Ya kan? Kau tengok layar viral. Merah meriah, baru digoreng panas-panas. Wow. Mantap guys. Oke, Mantap, kali ini nyami. aku mau ambil ayam goreng lauknya, and then aku campur-campur, minta sama abangnya kuahnya. Tapi kalau kalian nggak mau campur juga boleh. Itu ada kuah kecap, kuah kari, kuah gulai, macam-macam kuah. Wow. Pokoknya kalian tinggal bilang aja sama abang ini, nanti abang ini lah yang ngolah. Kau tengok itu kuah banjir. Kuah banjir. Jeruknya lagi cocok kali, kalian rasa sur kata orang Sur. Jawa ya kan. Kalau makan nasi kandar kalau banyak kuahnya sur, gitulah. Oke lah, Sampai sayangnya hafal aku kakaknya. mau ambil bendi aja ya, 2 biji udah cukup lah ya kan dah. Itu aja. Disambahkannya lagi kuah itu. Udahlah. Abang ini suka-suka dia aja, yang penting dia senang. Oke lah, inilah penampakannya nasi kami. Tambah lagi nasi ya kan. Kau tengok lah, ini kami makan 2 orang. Porsinya makan 4 orang guys. Cocok kau rasa nih lah dia. Ada telur ikan diambilnya. Cocok kali kau rasa nih lah Kak Mila ini kalau udah makan. Melantak dia. Oke lah guys. Sotong satu. Enak nggak sih kalau kuahnya sebanyak itu? Gulai, coba gulai. Ya. Satu cukup. Karena nasi Banjir, kandar ya? ini kalau semakin Ya, banyak campur kuah banjir. katanya semakin enak. Cumi. Nah. Dan langsung direview Lemsing coba, Mas Tan boleh. Boy Kun, food vlogger daripada Ya. Indonesia yang sangat Telur sotong terkenal. boleh, telur sotong. Oh, telur sotong, Nah, telur ikan ada, telur ikan. Ah, boleh telur satu. ikan. Oke. Lemsing satu sama ayam goreng satu. Yang Thai. Wow, lamseng, kari Boleh chicken. coba satu, boleh. Ya, satu. Oke. Wih, mantap. mantap betul. Minta bendi ya? Sudah itu saja. Boleh sotong goreng. Sotong goreng. Dan ini penampakan nasi kandar yang akan direview Mas Tan Boy Kun, berbagai aneka jenis lauk. Ya Allah, begitu. Gokil sih, guys. Itu Wow. karena baru buka ya, jadi semua tuh fresh banget. Oh, fresh Dan ini banget. lauk dari nasi kandar Hamidiyah. Jadi gue mesen satu nih, yang banyak nih, satu piring. Nah ini gak bakalan gue habisin karena gue bareng tim ya. Jadi ini sekalian buat tim gue. Gue habisin bakal ini aja. Tapi gue icip-icip sedikit, oke? Biar lama-lama langsung aja kita mulai makan. Sebelum makan kita baca doa dimulai. Langsung Amin. Mas, bismillah. Kalau di sini tuh ya, di Hamidiyah ini, malah tempat tuh kayak satu kios kecil. Bahkan buat makan aja kita berjarak 2 kios dulu, baru sampai buat tempat makannya guys. Jadi satu tempat buat lauk aja, buat pesan, satu buat tempat makannya. Dan itu benar-benar kecil banget, tapi lauknya paten-paten, oke? Nah ini gue mintanya banjir ya, harus banjir. Gue tim banjir guys. Harus Yang banjir. lupa bendi. Kata Biar masnya. sehat, oke? Ini udah gue coba, nah gue pengen nyoba ini nih, telur ikan. Ini gue sering nih lihat nonton di Upin Ipin nih, guys. Cobain dulu ya telur ikannya, guys. Bismillahirrahmanirrahim, telur ikan. Kita pertama buat kalian, mantap. Bismillah. Bismillah. Enak Mas. Amazing, luar biasa. Amazing, Goreng-goreng luar dalamnya tuh biasa. Masih kayak ini ya. Lu pernah makan telur ikan nggak sih yang ada genjer-genjelnya setelah dimakan? Sebelum dimakan dia bentuknya kayak daging ikan pada umumnya, tapi pas dimakan dia genjer-genjel, tapi bumbu marinasinya ini sih sama bumbu tepung ini enak banget. Khas nasi kandar loh, kayak Enak dia punya banget. rasa sendiri. Makan pakai nasi guys, campur-campur lah. Jadi dia itu ada 2 nasi ya, ada biryani sama nasi putih. Tapi menurut gua, karena gue suka budget, kalau biryani gue takut overpower ya. Jadi takut kurang gitu loh, terlalu asin. Jadi gue mesennya nasi putih aja. Tapi nanti kita icip nasi biryani dikit. Guys, Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Masya Allah Mas, enak kan nasi kandarnya? Wow. Berpasir atau tidak? sangat berkari, pedasnya juga lumayan, ada sedikit manisnya. Tapi ini pedasnya mantap loh. Lebih Sangat pedas daripada berkari. ini nasi kandar bendi yang pernah kita datengin ya kemarin. Dan ini gurih, rasanya lebih strong. Gurih. Sejauh ini paling enak nih guys. Nasi kandar pernah gue makan ya. Sejauh ini paling nikmat nasi kandar. Wow, nyami. Ini sotongnya nih fresh. Ini dari sotong gorengnya ini pakai bumbu dasar tepung warna merahnya itu guys. Tapi dikasih garnish kuaci. Kuaci, dan gue lihat di sini ada daun kari. Ini kayaknya digoreng barengan sama menggoreng si sotongnya, si cuminya ini. Dan gue penasaran banget. Langsung kita cobain ya.
Langsung Mas, dicoba Mas. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kriuk. Masya Allah. Bagaimana Mas komentarnya? Wah, ini paling pecah sih ini. Cumi gorengnya ini paling pecah. Cuminya itu lembut, luarnya garing, tapi bumbunya itu loh. Soalnya kan beberapa ada gue makan cumi yang walaupun bumbu tepungnya itu nikmat, tapi dia itu nggak menyatu dengan si daging cuminya. Kalau ini enggak, guys. Wah, enak banget. Enak banget kata Masnya. Crunchy, kriuk. Daun karinya itu memberikan kick rasa kari di aftertaste ya, guys. Wah, ya. Wah, gila ini enak banget sih ini. Gila, enak Gua banget. kasih cukupnya aja, guys. Masya Allah Mas. Ini kuahnya nih. Wah. Lep, Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa. Bahkan ada kismisnya juga, guys. Sekarang kita coba lemsengnya nih, guys. Ini lemseng itu bagian kaki domba. Lensengnya, Masya Allah. Ya coba ya. Ini bakalan nggak gue habisin juga. Gue sharing sama tim gue, jadi gue coba dikit. Dicoba Mas dikit-dikit. Gimana rasanya lamsengnya? Lembut. Dengan lemak-lemaknya, guys, nih. Mantap. Bismillah. Bismillah. Faktanya nasi kandar memang benar-benar sedap dan disukai disukai berbagai warga dari penjuru dunia ya. Bahkan bukan hanya Mas Tan Boy Kun saja yang sering mereview nasi kandar yang ada di Malaysia. Food vlogger daripada penjuru dunia ketika sampai di Malaysia juga dibuat terkejut dengan makanan nasional Malaysia, yaitu nasi kandar yang begitu sangat viral dan benar-benar sangat mendunia. Jadi kalau misal kata sahabat-sahabatku cinta dengan nasi kandar kemudian sampai terinspirasi ingin memasaknya, stoplah untuk mengatakan hal-hal yang kurang bagus. Saya rasa kalau dari segi pendapat saya, kontestan MasterChef dari Indonesia yang sampai mengatakan nasi kandar asalnya kurang ginilah, kurang gitulah, itu pernyataan yang kurang tepat. Dan harapan saya mudah-mudahan dengan adanya video seperti ini yang dibahas di media Malaysia hingga viral, hingga trending topik, mudah-mudahan bisa jadi pengajaran untuk kita bersama-sama tidak perlu saling menjelek-jelekan makanan dari asal negara tersebut. Bila mungkin Anda pandai masak, Anda hebat masak, tidak perlu sombong. Oke, cukup sekian sahabat-sahabatku. Kiranya sahabat-sahabatku suka dengan konten videonya Bang Toha Mersing, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.